Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu sholat maktubah atau sholat wajib. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar arti sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Kita juga sudah belajar nama-nama sholat wajib dan jumlah rakaatnya. Serta kita juga belajar syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Hari ini kita akan belajar rukun sholat, batal sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Kalian simak baik-baik ya. Rukun sholat. Yang dimaksud rukun sholat ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan sholat. Adapun rukun sholat adalah 1. Niat dalam hati mau mengerjakan sholat, yaitu menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan ikhlas. Maka orang yang sholat hendaklah sengaja mengerjakan sholat karena mengikuti perintah Allah semata-mata agar mendapat ridhonya. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang kuat dan diperbolehkan duduk atau berbaring bagi yang sakit atau karena halangan-halangan lain seperti sholat dalam kendaraan. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Yaitu membaca Allahu Akbar. Nah, itu adalah bacaan takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sebelum ruku. Yang kelima, ruku dengan tenang atau ruku dengan tuma'ninah. Yang keenam, i'tidal dengan tenang atau tuma'ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tenang atau tuma'ninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tenang. 9, duduk untuk tahiyat atau tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi pada tahiyat atau tasyahud akhir. 12, mengucapkan salam. Yang pertama, sambil memalingkan muka ke sebelah kanan. Yang ketiga,
13, yaitu tertib atau berurutan. Selanjutnya yaitu batal sholat. Sholat itu dianggap tidak sah apabila kurang salah satu di antara rukun-rukun sholat, atau apabila tidak melaksanakan salah satu dari syarat sah sholat, dan atau karena sebab-sebab lain. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya yaitu 1. Berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, terkena najis. Yang ketiga, sengaja membuka aurat. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat. Kelima, belum masuk waktu sholat. Yang keenam, tidak dapat membedakan mana rukun sholat dan mana sunnah sholat. Yang ketujuh, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Yang kedelapan, sengaja berbicara atau berkata-kata selain bacaan sholat. 9. Tertawa terbahak-bahak. Yang ke-10, bergerak-gerak secara berturut-turut, paling sedikit 3 kali. Ke-11, makan dan minum walaupun sedikit. 12. Riddah atau murtad. Nah, begitulah hal-hal yang membatalkan sholat. Maka dari itu kita harus menghindarinya agar sholat kita tetap sah dan tidak batal. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah sholat. Di antaranya 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga. Telapak tangan setinggi bahu, keduanya dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika akan ruku, ketika berdiri dari ruku, dan tatkala berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Yang keempat, melihat ke arah tempat sujud selain pada waktu membaca syahadat tauhid dalam tasyahud. Ketika itu melihat ke telunjuk kita. Kelima, membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca ta'awudz sebelum membaca basmalah. Yang ketujuh, membaca amin sehabis membaca Al-Fatihah. 8. Membaca surat atau ayat Al-Quran bagi imam atau orang sholat sendiri-sendiri sesudah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama dan kedua. 9. Sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya. Yang ke-10, mengeraskan bacaan pada sholat subuh dan pada 2 rakaat yang pertama pada sholat maghrib dan isya. Yang ke-11, takbir tatkala turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku. 12. Ketika bangkit dari ruku membaca Sami'allahu liman hamidah. 13. Tatkala i'tidal membaca Rabbana walakal hamdu. 14. Meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Yang ke-15, membaca tasbih 3 kali ketika ruku. 16. Membaca tasbih 3 kali ketika sujud.
17. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang ke-18, duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Yang ke-19, duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kanan. Nah, seperti dalam gambar tersebut ya. Yang ke-20 yaitu memberi salam yang kedua. Sedangkan sunnah muakkadnya yaitu 1. Membaca tasyahud pertama. Yang kedua yaitu membaca kunut pada rakaat kedua setelah sholat subuh. Nah, begitulah rukun sholat, batal sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Jika kalian kurang paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan Bu Guru ya. Bisa menghubungi nomor telepon Bu Guru, atau kalian bisa tanya kepada orang tua kalian. Insya Allah semua bisa menerangkannya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya, belajar yang rajin agar kalian menjadi anak-anak yang pintar. Mari kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.